Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Bagi yang telat menyimak video ini, selamat datang. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita mengucapkan bersama-sama bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Di sini, dengan saya Maharani akan menjelaskan secara sederhana untuk kalian. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, apa itu hubungan internasional? Jadi, hubungan internasional itu merupakan hubungan atau kerjasama antar bangsa. Misalnya, negara Indonesia dengan negara Jepang, atau warga negara Indonesia dengan warga negara Singapura. Bisa juga negara dengan individu, atau badan hukum suatu negara dengan individu. Dan sekarang, penting tidak hubungan internasional bagi suatu negara? Tentunya sangat penting ya. Karena kita itu tidak bisa hidup sendiri. Begitu juga dengan negara. Suatu negara tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain. Contohnya, saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, negara lain seperti Australia, Mesir, dan Arab Saudi mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia, dan dukungan itu membuktikan bahwa sudah terjalin hubungan internasional, sehingga tujuan dan cita-cita suatu negara dapat tercapai dengan mudah. Dan sebenarnya ada faktor yang mempengaruhi itu, seperti terancamnya keberlangsungan hidup suatu negara. Contohnya, karena kudeta, intervensi negara lain, sampai penguasaan oleh negara lain. Selain itu, suatu negara perlu kerjasama dengan negara lain untuk mendapatkan solusi dari berbagai masalah yang dihadapi suatu negara, mau tentang ekonomi, politik, atau masalah sosial lainnya. Bagaimana politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional? Jadi, politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional yaitu dengan bebas dan aktif. Bebas artinya Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan yang ada di dunia seperti Amerika Serikat yang memimpin blok barat dengan ideologi liberal, sedangkan Uni Soviet memimpin blok timur dengan ideologi komunis. Jadi Indonesia berdiri di tengahnya. Aktif artinya Indonesia selalu aktif dalam menciptakan perdamaian dunia seperti berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional, sehingga Indonesia tidak dapat dipengaruhi kebijakan politik luar negeri negara lainnya. Lalu, apa tujuannya? Tentunya untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat, meningkatkan perdamaian internasional, dan meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa. Kemudian, terdapat dua landasan politik luar negeri Indonesia. Yang pertama, landasan ideal, yaitu Pancasila. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Yang kedua, landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu menjadi sangat penting untuk pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam menunjang tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Bagaimana pola hubungan internasional Indonesia? Pola hubungan yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama. Yang pertama, ada kerjasama bilateral atau kerjasama yang dilakukan dengan dua negara. Contohnya, kerjasama Indonesia dengan Vietnam dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, perdagangan, dan lainnya. Kemudian ada kerjasama regional atau kerjasama dua atau lebih negara di suatu kawasan. Contohnya, kerjasama Republik Indonesia dengan East Asia Summit atau EAS. Dan kerjasama multilateral atau kerjasama dengan banyak negara. Contohnya, Konferensi Asia Afrika. Selanjutnya,
bagaimana sarana hubungan internasional? Menurut J. Frankel, ada bermacam-macam sarana yang digunakan setiap negara untuk melakukan hubungan internasional. Yang pertama, diplomasi, yaitu merupakan seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan bangsa dan negara lain. Kemudian ada lobby, yaitu merupakan suatu komunikasi untuk mempengaruhi negara tertentu. Selanjutnya ada propaganda, merupakan suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, ada ekonomi. Sarana ekonomi tidak perlu ditangani oleh pemerintah, tetapi bisa diserahkan kepada lembaga-lembaga internasional, contohnya seperti perdagangan. Kemudian, yang terakhir ada kekuatan militer. Peralatan dan kekuatan militer dimonopoli oleh pemerintah dengan peralatan militer yang hebat dan kuat, keyakinan dan stabilitas untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain semakin baik karena tingkat kepercayaannya yang tinggi. Kesimpulannya, bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, dan diabadikan bagi kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oke, setelah kalian menyimak video ini, apa kalian sudah siap dengan tugasnya? Okay, I'm bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the motherfucker in the house bored and I'm bored in the motherfucker in the house bored. Untuk tugas pertama, tuliskan apa yang kalian sudah simak dari video ini. Yang kedua, sebutkan beberapa contoh bentuk kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Oke, itu saja video pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah membuka video ini. Selamat mengerjakan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.